Oke, ini penjelasan ya mengenai skate yang Bapak kirim sama kalian. Dan ini tolong dipelajari lagi ya di rumah supaya bisa dipahami saat kita belajar di rumah ya. Biar nggak Bapak ulangi lagi nanti saat di kelas ya. Tolong dicatat ya. Oke, larutan ya. Larutan di sini yang kita pelajari adalah larutan elektrolit ya nak ya. Elektrolit dengan non elektrolit ya. Pertama dulu adalah definisinya ya. Apa itu definisi daripada larutan ya. Baru nanti kita bicarakan elektrolit dengan non elektrolit. Oke. Oke, yang pertama ya. Apa itu Pak definisi larutan ya? Larutan itu berarti campuran ya. Namanya kan campuran homogen antara terlarut dengan pelarutnya ya. Jadi kok dikatakan misalnya bedakan gula dengan larutan gula. Nah, kalau gula itu berarti ya zat terlarutnya gula. Tapi kok dikatakan larutan gula berarti ada gulanya, ada air, benar ya? Nah, bedakan dengan garam dengan larutan garam. Berarti kok garam ya hanya garamnya aja. Kalau larutan garam berarti sudah ada pelarutnya, berarti sudah dilarutkan ya. Oke. Dalam istilah kimia, zat terlarut itu namanya solut ya. Atau nanti ada di buku istilah solut itu berarti namanya terlarut ya. Zat pelarut solvent ya. Pelarut itu macam-macam, tapi biasanya adalah air ya yang paling bagus. Jadi apapun umumnya pelarut universal namanya air ya. Oke. Untuk komposisi biasanya nak zat terlarut lebih sedikit. Ya, kan nggak mungkin 1 kilo gula dalam 1 sendok air, kan terbalik ya. Nah, makanya zat terlarutnya lebih sedikit. Nah, sedangkan zat pelarutnya harus lebih banyak. Itu dikatakan sebagai namanya larutan ya. Larutan gula, urea, larutan asam ya. Itu namanya larutan. Oke. Contoh ya. Ini ya, tolong diperhatikan. Ada larutan urea dengan air, gula dengan air ya. Jadi umumnya kok dalam bahasa sehari-hari larutan itu berarti ada airnya ya. Ya. Oke. Berikutnya istilahnya lagi berikutnya ya. Kalau dikatakan ada namanya larutan urea 10% ya. Urea 10% berarti ureanya 10%. Berarti sisanya air 90. Karena kan total komposisi kan harus 100. Larutan NaCl ya. Ambil NaCl 15%. Berarti NaCl 15%, H2O-nya berarti berapa? 85 ya, gitu ya. Itu dikatakan sebagai namanya larutan. Oke. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi yang kita bahas di sini adalah berdasarkan daya hantar listriknya nak ya. Jadi untuk topik kita di bab semester 2 ini yang kita bicarakan adalah bagaimana larutan itu bisa dibedakan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, ada 2 jenis nak. Yang pertama non elektrolit ya. Non berarti tidak elektrolit. Yang kedua namanya elektrolit. Oke. Apa itu Pak? Nah, kan kalian catat. Jadi Bapak menjelaskan aja. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik jika dialiri arus listrik ya. Jadi kok dikatakan ada suatu zat dialiri listrik, dia nggak mengalir ya. Jadi kok misalnya tubuh kita, kenapa Pak bisa kontak Pak? Nah, berarti ada aliran listrik. Nah, kan begitu istilahnya ya. Berarti tidak mengantarkan listrik, namanya non elektrolit ya. Oke. Contohnya apa aja? Nah, gini faktornya. Pak, kenapa dikatakan dia non elektrolit? Karena tidak adanya ion-ion yang dihasilkan, yang bergerak bebas. Nah, jadi selama tidak ada ion di dalam suatu larutan, tak akan ada arus listrik. Jadi dalam tubuh kita mengandung ion-ion ya, sehingga bisa mengantarkan listrik ya. Contohnya misalnya alkohol ya, ini gula. Gula ini kan macam-macam. Ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa ya, dan sebagainya ya. Urea ya, ini rumus molekulnya. Benzena, naptalena, dan lain-lain. Banyak ya. Itu boleh nanti dicari di buku ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada istilahnya namanya larutan elektrolit. Nah, tadi kan non, berarti nggak mengantarkan listrik. Jadi kok celupkan nanti misalnya kabel, aliran listrik, berarti dalam larutan urea nggak akan mengantarkan listrik ya. Berarti kita nggak kontak itu pada umumnya. Oke. Kemudian larutan elektrolit ya, larutan yang dapat mengantarkan arus listrik jika dialiri arus listrik ya. Faktor penyebabnya jelas di sini ya, akibat adanya ion-ion yang bergerak bebas. Adanya ion-ion. Jadi ketika adanya ion akan dilepaskan elektron ataupun ada ditangkap elektron, karena elektron itulah yang
mengakibatkan adanya arus listrik ya. Oke. Tetapi di sini di dalam suatu larutan elektrolit, elektrolit itu kita bagi atas 2 bagian ya nak ya. Zat yang mengantarkan listrik itu kan kita bagi atas 2 bagian. Ada yang mudah mengantarkan listrik, namanya elektrolit kuat. Ya, apa nih definisinya? Larutan yang di dalamnya dihasilkan ion-ion dalam jumlah yang banyak. Contohnya asam kuat ya, basa kuat, dan juga garam yang larut. Karena kan garam ini kan ada yang larut, ada yang enggak. Tapi bisa garam yang larut itulah garam yang berasal dari unsur alkali ya nak ya. Makanya NaCl tahu ya, garam dapur, KCl ya, misalnya dalam pupuk ya, kan ada pupuk KCl ya. Ki, NaBr, ini kan unsur-unsur alkali, ini namanya garam ya. Oke, ada asam ya, asam kuat ya. Kalau dikatakan asam kuat, asam yang mudah mengalami ionisasi ya. Nah, asam sulfat, nitrat ini nanti sebagainya, ini tolong diingat ini ya. Oke ya, itu dikatakan elektrolit kuat. Oke. Kemudian yang berikutnya ada namanya elektrolit lemah. Kok lemah itu berarti dia nggak bagus mengantarkan listrik, tetapi bisa nak, ya. Ya contohnya adalah asam lemah, ya, asam cuka contohnya, asam sianida ya, tahu asam sianida ya, asam sulfida ya, H2S itu namanya asam lemah, ya. Kemudian ada namanya basa lemah, BeOH ya, FeOH, biasanya yang ada OH-OH-nya umumnya adalah basa ya. Kemudian NH3 itu namanya amonia ya. Jadi amonia itu juga dikatakan elektrolit lemah tapi bisa mengantarkan listrik, oke ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ya. Tadi kan udah jelas ya. Elektrolit kuat ada dengan elektrolit lemah, asam kuat, basa kuat, sama garam yang larut sama air. Oke. Kemudian berikutnya gini. Di dalam proses penghantaran listrik, nah ya, setiap larutan elektrolit itu yang bisa menghantar listrik itu, nah, itu tergantung daripada wujudnya. Nah. Jadi misalnya tadi seperti Bapak jelaskan tadi Pak, misalnya ya, NaCl bisa nggak menghantar listrik? Bisa, ya. Jadi NaCl itu merupakan garam yang bisa menghantar listrik, tetapi tergantung wujudnya. Ada namanya wujud cair, kan dalam larutan kan dalam suatu zat itu, fase zat kan ada 3 bagian sebenarnya. Tetapi ada nanti kita tambahkan satu lagi namanya larutan. Ya kok dikatakan larutan itu sudah dalam bentuk campuran ya. Ada cair, ada padat ya. Cair itu liquid ya, liquid lelehan ataupun leburan. Jadi kok dikatakan besi dilelehkan, itu namanya liquid ya. Nah, besi padatan berarti solid. Ini gas. Baru aqueous ya. Ini dia. Larutan itu namanya aqueous. Apa tadi larutan? Pencampuran antara terlarut dengan pelarut ya. Jadi kalau dia hanya murni dia berarti namanya liquid. Jadi air, kalau air nggak mengandung apapun, hanya air tok, itu namanya liquid. Tetapi kalau dia sudah bercampur dengan zat lain namanya aqueous ya. Oke. Jadi ketika zat elektrolit, kan asam basa sama garam. Kalau dikatakan asam basa sama garam, berarti kan kita bicarakan tentang ikatannya. Ada namanya ikatan ionik, ada namanya kovalen polar sama kovalen non polar ya. Jadi intinya apa ya, kalau dikatakan nanti dia sebagai yang namanya ionik, contohnya misalnya NaCl ya, garam dapur itu kan ikatan ionik ya, Na dengan Cl. Jadi kalau dia garam dapur atau garam ya, garam kalau dalam bentuk padatan itu nggak mengantarkan listrik dia tapi cairannya bisa, larutannya bisa. Kenapa Pak? Karena kalau dalam bentuk padatan tidak terbentuk ion ya. Sedangkan dalam bentuk cair terbentuk ion ya gitu ya. Oke. Kalau dia kovalen, kok dia kovalen polar ya, contohnya tadi misalnya asam sulfat, asam klorida, dia hanya dalam bentuk larutan. Cairannya nggak bisa, padatannya nggak bisa. Kalau kovalen non polar nggak bisa semuanya ya. Berarti kita katakan sebagai namanya non elektrolit. Baru logam ya, kan besi bisa mengantar listrik ya, bisa ya. Besi padatan bisa, cairan bisa. Kalau larutan kan nggak ditemukan ya. Kalau ada namanya emas ya emas saja, kan begitu istilahnya ya. Makanya emas kalau dilelehkan bisa mengantar listrik, kalau padatannya bisa. Tapi kalau senyawa ionik itu nggak akan bisa padatannya nak ya. Contoh misalnya adalah garam dapur ya. Itu dan tolong diingat pada umumnya sebagai namanya. Jadi Pak,
walaupun dia misalnya baterai aki ya, aki itu kan mengandung siapa Pak? Mengandung asam sulfat ya. Kan bisa mengantar listrik kan? Bisa. Tetapi tidak boleh asam sulfat dalam bentuk lelehan ya. Dia harus dalam bentuk larutan. Kenapa? Karena dia merupakan kovalen ya. Jadi asam sulfat itu nggak murni, tapi yang dalam bentuk larutan sudah bercampur dengan air ya. Makanya kita bicarakan larutan ya. Karena umumnya dalam bentuk larutan itu bisa mengantarkan listrik ya. Jadi kenapa Pak garam dapur ketika ditambahkan dengan air terbentuk namanya larutan garam ya? Bisa nggak mengantar listrik? Bisa. Ya, itu pada umumnya. Itulah perlunya zat pelarut supaya terjadi ion-ion bergerak bebas. Nah, ya, itu pada umumnya. Oke, jadi contoh tadi misalnya ya, ini NaCl solid nggak bisa, nggak terion, liquid bisa, aqueous bisa ya. Karena tadi ini berikatan ion. Tapi kok dikatakan senyawa kovalen polar, HCl solid nggak bisa, liquid nggak bisa, aqueous bisa. Berarti setelah dicampurkan air dulu baru bisa dia mengantar listrik. Oke ya? Itu pada umumnya. Jadi setiap namanya elektrolit dengan non-elektrolit, nah itu kita bicarakan namanya derajat ionisasi ataupun alfa, ya. Alfa. Jadi alfa itu dari 0 sampai dengan 1 ya nak ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dikatakan dia non-elektrolit berarti dia tidak terionisasi, ya. Alfanya 0. Kalau dia lemah di antara 0 sampai dengan 1, nggak boleh lewat daripada 1. Karena elektrolit kuat itu ukurannya sama dengan 1. Makin besar derajat ionisasi alfanya, makin mudah mengantarkan listrik. Udah jelas, asam kuat, basa kuat sama garam itu dikatakan sebagai zat elektrolit. Tapi dalam bentuk larutan umumnya ya. Karena padatan nggak bisa ya. Apa rumusnya? Alfa ini kan ada di buku. Alfa sama dengan jumlah terurai per mula-mula ya. Itu dikatakan sebagai namanya derajat ionisasi. Oke? Itu pada umumnya. Baru yang terakhir, ya Bapak jelaskan sedikit tentang elektrolit Pak. Kalau kita nggak tahu dia jenisnya Pak, apakah itu asam ya? Kan kita tahu tadi kan ada asam, basa, garam itu dikatakan elektrolit. Gimana Pak kalau nggak diketahui dia apakah itu asam kuat, basa kuat? Caranya dengan menggunakan eksperimen ya nak ya. Oke. Jadi eksperimen yang kita gunakan nanti ya itu dengan menggunakan nyala lampu nak. Nah ini belum dijelaskan ya. Kalau dia nanti dikatakan sebagai, ini tolong dibaca ya. Berikan percobaan. Kalau dia elektrolit kuat nanti dalam rangkaian listrik, nah nanti ya itu gelembung gasnya banyak. Kalau gelembung gasnya banyak udah pasti terang lampunya ya. Jadi kita amati dulu adalah gelembung gas ya. Nanti ada namanya rangkaian listrik untuk percobaannya. Ada namanya elektrolit lemah. Kalau lemah sedikit dia nak. Lampunya redup. Kalau dikata redup itu kan hampir mau mati kan begitu, ataupun juga bisa mati karena ada gelembung gasnya, masih ada sedikit nyawanya ya. Jadi indikator di elektrolit berarti ada gelembung gas. Kalau udah namanya banyak udah pasti kuat, kok sedikit lemah. Sedangkan non tidak ada dan dapati mati padam ya. Gak mungkin lah ini mati yang ininya ada banyak gas, nggak mungkin ya. Umumnya dari gas dulu baru lihat lampunya ya. Itu pada umumnya. Berarti kalau banyak dia terang, kalau sedikit dia redup, kalau dia tidak ada sama sekali nggak mungkin dia menyala, tapi pasti mati. Itulah nanti untuk menentukan nak bagaimana cara melihat apakah dia elektrolit kuat, lemah ataupun dia non elektrolit ya. Itu penjelasan dari Bapak, tolong lagi dibaca bukunya. Jadi nanti untuk pertemuan tatap muka Bapak nggak mau lagi menjelaskannya lagi kembali ya, hanya sedikit aja supaya materi kita bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, tolong dipelajari lagi dan sambil dicatat lagi nanti Bapak kirim lagi materinya ya.